Selamat datang di channel Taksa Kaseta. Apakah Anda pernah mendengar kisah gelap di balik kekuasaan yang tersembunyi dalam sejarah Kerajaan Majapahit? Dan siapakah Brewengker itu? Di sini, kita akan menggali lebih dalam tentang masa kekosongan pemerintahan yang mencekam selama 3 tahun, diwarnai oleh intrik dan perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi selama periode yang gelap ini? Saksikan hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kerajaan Wengker merupakan sebuah kerajaan kecil yang pernah berkuasa di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Wilayah kekuasaan Kerajaan Wengker terletak di antara Gunung Wilis di timur, Gunung Lawu di barat, dan Pegunungan Seribu di selatan. Kerajaan ini didirikan oleh Ketut Wijaya, seorang pendatang dari Jawa Tengah yang mengikuti Empu Sindok dalam memindahkan Kerajaan Mataram kuno. Ketut Wijaya memerintah dari tahun 986 hingga 1037 Masehi. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Wengker dihancurkan oleh Raja Airlangga dari Kediri. Setelah itu, Wengker menjadi negeri bawahan di masa Kerajaan Majapahit. Peninggalan arkeologi dari kerajaan ini termasuk Prasasti Sendang Kamal, Prasasti Pucangan, dan Prasasti Waringin Sapta. Wengker juga dikenal sebagai tempat asal kesenian reog Ponorogo. Kerajaan Wengker menjadi bawahan Kerajaan Kediri di bawah pimpinan Raja Airlangga. Airlangga menghancurkan Wengker karena kerajaan ini, bersama dengan Kerajaan Wurawi dan Sriwijaya, menyerang Kerajaan Medang di Jawa Timur yang dipimpin oleh ayah mertuanya, Dharma Wangsa Teguh. Setelah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya, cucu dari Ketut Wijaya, Kerajaan Wengker berperan penting dalam politik Majapahit dan diberi otonomi mandiri. Kerajaan Wengker akhirnya runtuh setelah Batoro Katong, utusan dari Kerajaan Demak, menaklukkan kerajaan ini. Batoro Katong memiliki misi untuk menyebarkan ajaran Islam dan kemudian mengubah nama Wengker menjadi Ponorogo. Menurut para raton, setelah wafatnya Raja Sawardana pada tahun 1453, Kerajaan Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Barulah pada tahun 1456, Giri Shawardana Brewengker naik takhta dengan gelar Brahyang Purwawisesa. Pemerintahannya diwarnai oleh bencana gunung meletus pada tahun 1462. Pada tahun 1466, Brahyang Purwawisesa meninggal dunia dan dimakamkan di Candi Waji di Puri, Mojokerto. Ia kemudian digantikan oleh Suraprabhawa Bre Pandansalas, yang juga merupakan ayah dari Girindrawardana Dyah Ranawijaya. Suraprabhawa diketahui sebagai Raja Majapahit berikutnya. Brahyang Purwawisesa sering diidentifikasi sebagai Giri Shawardana Dyah Suryawikrama, seorang Raja Majapahit yang mengeluarkan Prasasti Renek pada tahun 1457 dan Prasasti Sendang Sedur pada tahun 1463. Nama Dyah Suryawikrama juga muncul dalam Prasasti Waringin Pitu sebagai putra kedua Dyah Kertawijaya. Jika Raja Sawardana diidentifikasikan sebagai Dyah Wijaya Kumara dan Giri Shawardana sebagai Suryawikrama, maka kekosongan pemerintahan selama 3 tahun setelah kematian Wijaya Kumara alias Raja Sawardana kemungkinan besar disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara Suryawikrama dan para keponakannya yang dipimpin oleh Samarawijaya. Prasasti Waringin Pitu juga menyebutkan bahwa Samarawijaya adalah menantu Suryawikrama. Pada tahun 1456, perebutan kekuasaan berakhir setelah Samarawijaya merelakan takhta Majapahit kepada Suryawikrama alias Giri Shawardana, yang tidak lain adalah paman sekaligus mertuanya. Peran Ibu Suri Jayaswari sangat besar dalam proses ini. Setelah Jayaswari wafat pada tahun 1464 dan Giri Shawardana wafat pada tahun 1466, terjadi kembali perebutan kekuasaan antara paman dan keponakan, yaitu Singhawikrama-Wardana, adik Giri Shawardana, dan Bre Kertabumi, adik Samarawija. Giri Shawardana wafat pada tahun 1466 dan digantikan oleh adiknya, Dyah Suraprabhawa, yang juga dikenal sebagai Bre Pandansalas dengan gelar Singhawikrama-Wardana. Nama Singhawikrama-Wardana tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu sebagai putra bungsu Dyah Kertawijaya. Sosok Wijaya Rajasa atau Brewengker memang tidak begitu terkenal dalam sejarah Majapahit. Namanya jarang disebut oleh para pujangga Majapahit, baik dalam sumber-sumber utama seperti Nagara Kertagama, para raton, atau prasasti-prasasti Majapahit, maupun dalam sumber-sumber sekunder seperti kidung-kidung yang muncul setelah keruntuhan Majapahit.
Menurut naskah kakawin Nagara Kertagama yang dibaca oleh T.H. Pigaud, Wijaya Rajasa adalah adik Kertawardhana, suami Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, orang tua Hayam Wuruk, dan Wijaya Rajasa menikahi adik Tribhuwana, Raja Dewi Maharajasa. Sebagaimana digambarkan oleh Prapanca, penulis Nagara Kertagama, kakak beradik ini sangat setia menghormati Gayatri Rajapatni sebagai ibu mertua mereka. Prapanca bahkan memuji Wijaya Rajasa dan Kertawardhana sebagai Upendra, adik Dewa Indra, dan Ratnasambhawa. Pujian ini mungkin merujuk pada keahlian mereka. Wijaya Rajasa dianggap seperti Indra yang ahli dalam ketatanegaraan, sedangkan Kertawardhana diibaratkan Ratnasambhawa yang tegas dalam menepati janji. Dalam naskah disebutkan bahwa Kertawardhana ahli di bidang hukum. Menurut Serat Pararaton, versi terjemahan R. Pitono Harjowardojo, Wijaya Rajasa, yang juga dikenal sebagai Parameswara, memegang kedudukan sebagai Bre Wengker, penguasa Wengker. Kedudukan ini ia peroleh sebelum menikahi Raja Dewi dan sebelum kakaknya menikah dengan Tribhuwana. Mereka mengikuti semacam sayembara untuk menikahi dua putri, Raja Kertarajasa, pendiri Majapahit. Setelah penjelasan tersebut, tidak banyak yang diceritakan tentang Bre Wengker, kecuali keterangan mengenai umur panjangnya. Bre Wengker wafat setelah peristiwa Bubat. Keterangan lain yang mungkin penting tentang Bre Wengker ditemukan pada Prasasti Katiden 1, 1392 Masehi. Bucari dalam Prasasti Koleksi Museum Nasional Jilid 1 berpendapat bahwa prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, jika ditinjau dari tarikh penerbitannya, yang kemudian disahkan kembali oleh Wikramawardhana melalui Prasasti Katiden 1. Nama Sang Moktari Kertabhuwana yang dimakamkan di Kertabhuwana ini kemudian dapat diidentifikasi sebagai Wijaya Rajasa sesuai dengan berita Pararaton. Bangunan suci tempat disemayamkannya Wijaya Rajasa di Kertabhuwana dalam Nagara Kertagama dikenal sebagai Shurabhana. Beberapa peneliti mengidentifikasikan nama ini dengan Candi Surawana yang terletak di Kabupaten Kediri saat ini, menurut penggambaran Edi Sediawati dan kawan-kawan. Dalam buku Candi Indonesia, Seri Jawa, Candi Surawana memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan candi-candi pendharmaan lainnya. Meskipun kini bangunannya telah runtuh, candi ini diperkirakan memiliki corak keagamaan Hindu Siwa. Denah Candi Surawana berbentuk bujur sangkar dengan ukuran yang cukup megah, yaitu 7,80 meter persegi. Keistimewaan candi ini ditunjukkan dengan adanya relief cerita pandu yang setiap panelnya menggambarkan adegan-adegan tertentu dari cerita yang berbeda. Beberapa cerita yang berhasil diidentifikasi oleh para peneliti, termasuk relief Arjuna Wiwaha yang berkisah tentang pernikahan Arjuna, cerita Bubuksah Gagangaking yang menceritakan kehidupan dua pendeta dengan aliran kepercayaan berbeda, dan cerita Sri Tanjung yang kisahnya khas Jawa Timur dan masih menjadi tradisi lisan. Di Banyuwangi, temuan menarik lainnya adalah patung ular di halaman candi yang saat ini telah hilang. Kemegahan candi pendharmaan Wijaya Rajasa ini menimbulkan polemik, mengingat perannya dalam historiografi Majapahit dianggap minim. Mengapa seseorang yang jarang disebut dalam naskah-naskah Majapahit bisa mendapat kehormatan didharmakan di candi yang begitu megah? Bahkan, jika dibandingkan dengan Gayatri Rajapatni yang sangat dihormati oleh Raja-Raja Majapahit, candi pendharmaannya tidak memiliki relief. Jawabannya mungkin berkaitan dengan Hayam Wuruk. Menurut naskah-naskah utama sejarah Majapahit, Wijaya Rajasa adalah paman sekaligus ayah mertua Hayam Wuruk. Namun, informasi ini bukanlah yang paling mengejutkan. Faktanya, menurut Pararaton, Wijaya Rajasa adalah orang yang menghasut Gajah Mada untuk membantai rombongan Kerajaan Sunda Galuh dalam peristiwa Bubat. Manuskrip tersebut menyebutkan bahwa Wijaya Rajasa adalah satu-satunya tokoh Majapahit yang secara gamblang mendukung rencana Gajah Mada. Kejayaan Kerajaan Majapahit yang pernah menjadi yang terbesar di Nusantara berakhir dengan tragis. Ibu kota kerajaannya dibumi hanguskan akibat konflik politik internal yang melanda Majapahit. Setelah masa pemerintahan Bre Wengker, Majapahit dipimpin oleh Bre Pandalanas yang dikenal dalam kitab Pararaton sebagai Dyah Suprabhawa, seperti yang disebutkan dalam Prasasti Waringin Pitu. Kutipan ini diambil dari buku Hitam Putih Mahapatih Gajah Mada, karya Sri Wintala Achmad. Pergolakan internal ini menambah panjang daftar konflik dalam tubuh Majapahit. Sebelumnya, Raja Dyah Kertawijaya
turun takhta setelah dikudeta dan dibunuh oleh Rasa Jawardhana, atau Bre Matahun, Raja Majapahit VII, suami dari Indu Dewi atau Bre Lasem, memerintah pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Sepeninggal Raja Sawardhana, Majapahit mengalami kekosongan kekuasaan antara tahun 1405 TH sampai 1456 Masehi, menyebabkan masyarakat kehilangan arah dan bagaikan lidi yang berserakan. Kekosongan kekuasaan ini berakhir saat Bre Wengker naik tahta pada 1456 Masehi menjadi Raja Majapahit ke-9 dengan gelar Girishawardhana Dyah Suryawikrama. Namun, pada masa pemerintahannya, Majapahit mengalami bencana alam berupa gempa bumi dan gunung meletus. Selanjutnya, dalam pemerintahan Bre Pandalanas atau Dyah Suprabhawa yang bergelar Sri Adi Suprabhawa, Singhawikramawardhana, Giripati Pasutabhupati Ketubhuta, terjadi kemelut politik. Ia terpaksa melarikan diri dari kekuasaannya karena ketidakmampuannya menghadapi kudeta dari Bre Kertabhumi, seperti yang diceritakan dalam prasasti Jiyu. Situasi ini dimanfaatkan oleh Bre Kertabhumi untuk mengambil alih singgasana Majapahit. Bre Kertabhumi naik sebagai raja terakhir Majapahit, memerintah dari ibu kota Mojokerto. Ia berhasil mengendalikan dan memimpin Majapahit dari 1474 hingga 1478 Masehi. Namun, tak lama kemudian, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, Raja Majapahit yang beribu kota di Daha dan putra dari Dyah Suprabhawa, melakukan serangan ke Mojokerto. Konon, ibu kota Majakerta berhasil dikuasai oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, bahkan berhasil dibakar dan dibumi hanguskan. Bre Kertabhumi, Raja Majapahit di Majakerta, menjadi korban dalam peristiwa ini. Ia dilengserkan dan dibunuh oleh Ranawijaya, yang kemudian memerintah dengan gelar Sri Wilwatika Jenggala Kadiri. Dengan demikian, eksistensi Majapahit sebagai kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara berakhir tragis. Namun, kekuasaan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya atas Majapahit akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono pada tahun 1527 Masehi. Pada saat itulah sejarah kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir.